Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kerja kelompok yang berjudul Analisis Kebutuhan ERP untuk Optimalisasi Manajemen Modern dengan UDU pada PT Diamond Food Indonesia Tbk, yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Rahma Renata dengan NIM akhir 1364, dan teman saya Putri Nur Selawati dengan NIM akhir 1425. Berikut adalah latar belakang pada PT Diamond Food Indonesia Tbk. PT Diamond Food Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor konsumen primer dengan fokus pada perdagangan retail barang primer. Perusahaan ini dikenal dengan beberapa merek lokal populer seperti Diamond Ice Cream, Diamond Juice, Diamond Milk, yogurt Biocool, dan Jungle Juice. Selain itu, Diamond juga mendistribusikan merek-merek internasional terkenal seperti Airborne, Kinder Joy, Nutella, Tic Tac, Visoy, dan Hershey. Masalah yang dihadapi pada PT Diamond Food Indonesia yaitu yang pertama, manajemen inventaris yang tidak efisien. Yang kedua, proses pengadaan tidak terintegrasi. Yang ketiga, kurangnya visibilitas rantai pasokan. Yang keempat, pelaporan keuangan yang tidak efisien. Modul ODO yang dipilih beserta alasannya pada PT Diamond Food Indonesia pada manajemen operasional yaitu pertama, modul inventory atau inventaris untuk mengelola bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi secara akurat dan efisien yang memungkinkan pelacakan stok real time, pengaturan reorder point, dan pelaporan yang komprehensif. Yang kedua, modul purchase yaitu pembelian untuk mengelola proses pengadaan bahan baku dan dari pemasok, termasuk pembuatan dan pelacakan purchase order. Yang ketiga, modul manufacturing atau manufaktur, yaitu untuk merencanakan dan mengelola proses produksi termasuk bill of material atau BOM, dan perencanaan kapasitas. Yang keempat, ada modul accounting, yaitu akuntansi, untuk mengelola transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Yang kelima, quality atau kualitas untuk melacak dan mengelola kontrol kualitas pada setiap produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Di sini kita bisa lihat ada diagram alur proses flow sebelum implementasi ERP. Di antaranya, input data manual, data penjualan, dan inventaris dimasukkan secara manual, rentan terhadap kesalahan. Proses manual yaitu semua proses bisnis yang dilakukan secara manual tidak efisien dan rawan kesalahan. Selanjutnya, pencatatan transaksi manual yaitu pencatatan transaksi penjualan dan pembelian dilakukan secara manual. Selanjutnya, pembaruan stok manual yaitu pembaruan stok dilakukan secara manual yang menyebabkan ketidakakuratan data stok. Selanjutnya, laporan keuangan manual. Laporan keuangan dibuat secara manual, memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data, yaitu pengambilan keputusan bisnis terbatas karena data yang tidak akurat dan tidak real time. Yang terakhir, data terpisah, yaitu data penjualan, inventaris, dan keuangan disimpan secara terpisah sehingga sulit untuk diintegrasikan dan dianalisis. Selanjutnya, terdapat diagram alur proses flow sesudah implementasi ERP. Di antaranya, input data otomatis, yaitu data penjualan dan inventaris dimasukkan secara otomatis ke sistem ODO untuk meminimalkan kesalahan. Lalu, contohnya proses otomatis ODO, yaitu proses bisnis yang diotomatisasikan oleh sistem ODO yang meningkatkan efisiensi dan akurasi. Selanjutnya, pencatatan transaksi otomatis ODO, yaitu transaksi penjualan dan pembelian, dicatat secara otomatis di ODO. Selanjutnya, pembaruan stok otomatis ODO inventaris, yaitu stok diperbarui secara otomatis berdasarkan transaksi penjualan dan pembelian. Selanjutnya, laporan keuangan otomatis ODO akuntansi, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan secara otomatis oleh ODO, akurat, dan real time. Selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis data real time, yaitu
Pengambilan keputusan bisnis lebih baik karena akses ke data yang akurat dan real time. Yang terakhir, data terintegrasi yaitu data penjualan, inventaris, dan keuangan terintegrasi dalam sistem ODO yang memudahkan analis dan pelaporan. Fitur utama dari tiap modul UDU untuk manajemen operasional di PT Diamond Food Indonesia atau DMND, yaitu model inventory atau inventaris. Yang pertama, manajemen stok real time, melacak stok bahan baku produk setengah jadi dan produk jadi secara akurat dan real time. Fitur ini sangat penting untuk mencegah kekurangan atau kelebihan stok yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Lalu yang kedua ada pelacakan barang masuk atau keluar, mencatat secara otomatis setiap pergerakan barang baik masuk maupun keluar gudang, meningkatkan transparansi dan memudahkan audit inventaris. Lalu yang ketiga ada manajemen gudang, memungkinkan pengaturan beberapa lokasi gudang, penugasan rak dan lokasi penyimpanan, dan manajemen transfer antar gudang. Penting untuk perusahaan dengan beberapa lokasi penyimpanan. Lalu, pengaturan titik pemesanan ulang atau reorder point, otomatis mendeteksi dan memberi peringatan ketika stok barang mendekati titik pemesanan ulang, sehingga mencegah kekurangan stok. Lalu, peramalan permintaan, membantu memprediksi permintaan produk di masa mendatang berdasarkan data historis penjualan, membantu dan perencanaan produk dan pembelian yang lebih efektif. Lalu, laporan inventaris yang komprehensif, menghasilkan berbagai laporan inventaris seperti laporan stok per lokasi, per produk, per periode, dan lainnya. Memudahkan analisis dan pengambilan keputusan yang data-driven. Lalu yang terakhir, integrasi dengan modul lain. Terintegrasi dengan modul purchase atau pembelian dan manufacturing atau manufaktur untuk memperbarui stok secara otomatis berdasarkan transaksi pembelian dan produksi. Yang kedua, ada modul manufacturing atau manufaktur, jika DMND melakukan proses produksi sendiri. Yang pertama, Bill of Materials atau BOM, mengelola daftar bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap produk, memudahkan perencanaan produksi dan kontrol biaya. Lalu yang kedua, perencanaan produk atau MRP, merencanakan kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi berdasarkan peramalan permintaan, membantu dalam mengoptimalkan produksi dan pencegahan kekurangan bahan baku. Yang ketiga, pelacakan proses produksi, melacak setiap tahap proses produksi termasuk waktu produksi, jumlah produk yang dihasilkan, dan kualitas produk. Memungkinkan identifikasi bottleneck dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu yang keempat, manajemen mesin dan peralatan, melacak penggunaan mesin dan peralatan termasuk jadwal perawatan dan pemeliharaan, membantu dalam mengoptimalkan penggunaan aset dan pencegahan downtime. Lalu yang kelima, pelaporan produksi, menghasilkan berbagai laporan produksi, seperti laporan produksi per produk, per periode, dan lainnya, memudahkan analisis dan pengambilan keputusan data-driven. Lalu yang terakhir ada integrasi dengan modul inventaris. Yang ketiga ada modul purchase atau pembelian. Yang pertama, manajemen pesanan dan pembelian atau purchase order, membuat, melacak, dan mengelola pesanan pembelian kepada pemasok, meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pembelian. Lalu yang kedua, manajemen pemasok, menyimpan dan mengelola informasi pemasok termasuk kontak, riwayat pembelian, dan kinerja, memudahkan komunikasi dan negosiasi dengan pemasok. Lalu yang ketiga, integrasi dengan modul inventaris, memperbarui stok secara otomatis setelah barang diterima, memastikan akurasi data stok. Lalu yang keempat, pelaporan pembelian, menghasilkan berbagai laporan pembelian seperti laporan pembelian per pemasok, per periode, dan lainnya, memudahkan analisis dan pengambilan keputusan yang data-driven.
Lalu yang terakhir ada modul quality atau kualitas. Yang pertama, manajemen kontrol kualitas, melacak dan mengelola proses kontrol kualitas pada setiap tahap produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi, membantu memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas. Lalu yang kedua, pelacakan non-konformitas, melacak dan mengelola non-konformitas atau produk cacat atau masalah kualitas lainnya, membantu dalam identifikasi akar penyebab masalah dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, pelaporan kualitas, menghasilkan berbagai laporan kualitas seperti laporan jumlah produk cacat, penyebab nonkonformitas, dan lainnya, memudahkan analisis dan pengambilan keputusan data-driven. Lalu yang keempat, integrasi dengan modul inventaris dan manufaktur, memungkinkan pelacakan kualitas produk dari awal hingga akhir proses produksi. Lalu di sini ada tahapan implementasi ERP. Yang pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan. Menentukan kebutuhan DMND, modul UDU yang diperlukan, dan rencana implementasi. Yang kedua, persiapan data. Membersihkan dan memigrasi data dari sistem lama ke UDU. Yang ketiga, konfigurasi modul. Mengkonfigurasi modul UDU sesuai kebutuhan DMND. Yang keempat, pengujian sistem. Melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Yang kelima, pelatihan pengguna. Memberikan pelatihan kepada pengguna. Yang keenam, go live dan monitoring. Meluncurkan sistem UDU dan memantau kinerjanya. Lalu yang terakhir, ada evaluasi dan optimasi. Lalu, hasil dan manfaat dari implementasi ERP. Ada peningkatan efisiensi operasional, otomatisasi proses mengurangi waktu dan biaya, pengurangan kesalahan, otomatisasi mengurangi kesalahan manual, lalu peningkatan integrasi data antar modul meningkatkan visibilitas dengan kontrol. Lalu kemudahan pelaporan, laporan yang akurat dan real-time, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang lebih baik. Data yang akurat dan real-time memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih data-driven. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.